Welcome back bosku to Boss One Piece Channel. Kembali lagi dengan Mimin Yogi di sini. Well, kali ini kita akan membahas fakta tentang Nico Robin. Ya, memulai debutnya di One Piece, tepatnya pada chapter 114 di manga dan episode 67 di anime, Nico Robin telah berkembang menjadi karakter yang sangat berpengaruh di dalam dunia One Piece. Dan mengingat kisah hidup Doi sangat patut untuk kita review nih. Yos, baiklah, sesuai request dari kalian nih bosku, Mimin persembahkan 10 fakta Nico Robin berikut ini. Namun sebelum kita mulai, subscribe dulu dong bosku, biar Mimin tambah semangat ngerjain konten dan agar channel kita ini makin paten. Terima kasih dan yuk kita mulai aja dari yang pertama. Number 1. Sampai saat ini setelah time skip, umur Robin adalah 31 dan termasuk yang paling tua tuh di dalam kru bajak laut topi jerami, disusul Franky yang berusia 36 tahun, Jimbe 46 tahun, dan si tengkorak mesum Brook yang berusia 90 tahun. Oh iya, Nico Robin lahir pada tanggal 6 Februari loh, dan dia memiliki tanggal ulang tahun yang sama dengan ibunya, Nico Olivia. Nah, dari bos-bos semua ada yang sama nggak? Number 2. Di dalam kru topi jerami, Robin dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sangat cerdas. Bahkan menurut Oda, Nico Robin adalah salah satu karakter di One Piece dengan kecerdasan tertinggi. Selain itu, ia juga sangat tenang dan tidak suka menunjukkan emosi yang berlebihan. Ia diketahui tidak terlalu suka bercanda dan memiliki sifat yang dewasa. Bahkan, di dalam SBS volume ke-48, Eiichiro Oda menjelaskan jika bajak laut topi jerami adalah sebuah keluarga, maka peran Nico Robin adalah menjadi seorang ibu bagi kru topi jerami. Wah, gimana menurut kalian bosku? Cocok nggak? Number 3. Ya, kalian pasti udah tahu tinggi Nico Robin adalah 188 cm setelah time skip. Salah satu yang tertinggi loh di kelompok bajak laut topi jerami. Nah, seperti yang kita tahu, Robin memiliki kulit berwarna coklat sejak kecil hingga dewasa. Lebih tepatnya sih sebelum peristiwa time skip. Namun setelah 2 tahun masa time skip, perubahan Tante Boha yang satu ini sangat terasa berbeda. Kulitnya berubah menjadi putih mulus dan terasa lebih cantik dari sebelumnya. Mungkin karena saat di Baltigo, Doi selalu rajin kali ya treatment dengan koala. Iya kali. Tapi tunggu dulu bosku, entah kenapa Mimin ngerasa kalau Robin adalah salah satu karakter yang paling sering ganti outfit di One Piece. Coba deh kita lihat. Saat Robin masih menjadi agent dan wakil dari Baroque Works, terlihat pakaian si Miss All Sunday ini sangat manis dan anggun dengan pakaian yang berwarna ungu, lengkap dengan topinya yang membuat kecantikannya sangat terasa. Melompat jauh ke NES Lobby, Robin berganti penampilan dengan didominasi warna hitam. Ini merepresentasikan kisah masa lalunya yang mempunyai masa kelam. Mimin benar-benar menyukai bagaimana Oda Sensei memilih pakaian untuk Robin dalam arc ini. Selain terlihat sisi kalemnya, pun begitu juga dengan keseksiannya yang juga tak kalah menarik. Saat dilempar oleh Kuma, Robin masih mengenakan pakaian Aksa Body yang dihiasi dengan warna ungu. Dengan pakaian tersebut, Robin masih terlihat seksi loh. Yang lebih ganas lagi nih ketika dia mengenakan seragam tahanan. Kembali Oda Sensei memperlihatkan kepada kita keindahan tubuh dari tante yang satu ini. Lalu setelah time skip, penampilan Robin terlihat lebih fresh dibanding sebelumnya. Perubahan drastis seperti yang udah Mimin bilang tadi, yaitu kulitnya yang dulu hitam kini telah menjadi putih dan membuat Robin terkesan lebih seksi lagi. Di One Piece Movie Gold, kita bisa lihat pakaian khusus Robin yang seakan sangat cocok dengan karakter kalem dan dewasanya. Ketika melihatnya, seolah mata ini dimanjakan dengan penampilannya yang elegan dan anggun. Memasuki dunia baru, Robin pun mengubah image gelapnya ke arah yang lebih cerah. Kali ini dengan didominasi oleh warna hijau ketika memasuki pulau atau tempat yang bersuhu panas. Lantas penampilannya pun sama panasnya. Bentuk tubuhnya yang indah pun kembali dipamerkan. Melanjutkan petualangannya di Dressrosa, Robin mengganti pakaiannya ke warna biru tua. Kesan dewasa dan seksinya pun sangat pas dengan penampilannya. Eits, kecuali di Wano ya, karena seperti yang kita tahu, kimono yang dipakai Robin hanya untuk misi penyamarannya aja. Nah, coba deh kalian pause bentar videonya dan tuliskan pilihan pakaian Robin yang kalian suka di kolom komentar. Mimin tunggu ya. Number 4.
Kemunculan pertama Robin adalah pada episode ke-67 dan mulai bergabung dengan bajak laut topi jerami pada episode ke-130. Keunikan dari Robin dibandingkan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya adalah saat momen perekrutannya. Seperti yang udah kita tahu, usai pertempuran antara Baroque Works dengan kelompok bajak laut topi jerami di Alabasta, tanpa disadari, Luffy yang mengalahkan Crocodile ternyata juga menyelamatkan hidup Robin loh dari cengkraman Crocodile. Nah, mungkin itulah yang membuat Robin akhirnya menyelinap masuk ke Going Merry untuk meminta bergabung menjadi kru. Dengan hanya mengatakan, lantas Luffy pun menjawab dengan jawaban, dan ini membuat Robin sebagai satu-satunya kru topi jerami yang tidak diajak oleh Luffy dan kawan-kawan untuk bergabung ke dalam kru. Kocak ya. Number 5. Seperti bunga yang mekar. Ya, begitulah arti nama dari buah iblis ini. Hana Hananomi yang merupakan buah iblisnya Robin ini adalah buah iblis kelas paramesia yang memungkinkan pengguna untuk menduplikasi dan mengendalikan bagian tubuh mereka di permukaan benda-benda maupun makhluk hidup. Kekuatan utama buah ini seperti yang ditunjukkan oleh Robin adalah kemampuan untuk menumbuhkan beberapa bagian tubuhnya di permukaan apapun, termasuk di tubuh penggunanya sendiri, kecuali di permukaan batu laut ya. Nah, dengan kemampuan ini, Robin bisa loh membuat klon anggota tubuhnya apapun yang ia mau. Mau itu tangan, kaki, mata, bahkan opainya pun juga bisa loh. Hahaha, dasar penipu lo, sok tahu lo. Eits, tunggu dulu bosku, itu Oda lo yang bilang bos, bukan Mimin. Oh iya, kalau kalian gak percaya, lihat aja deh di SBS volume ke-45. Mimin udah buat kok link websitenya di kolom deskripsi. Silakan cek aja ya bosku. Oke, kita back to the point lagi. Nah, dengan kemampuannya itu, tentu aja dia bisa melumpuhkan musuh dengan menempelkan klon anggota tubuhnya di tubuh musuh yang ia pengen lumpuhkan. Bahkan, Doi juga bisa loh membuat Kage Bunshin dirinya sendiri. Seperti yang kalian udah tahu, di One Piece chapter 932, ia berhasil mengelabui para ninja Oniwa Bansu dengan Kage Bunshin-nya. Namun sebenarnya bosku, kemampuan yang satu ini sudah diperlihatkan Robin kok jauh sebelum itu. Tepatnya saat ia bertarung melawan kru Hody Jones di arc Pulau Manusia Ikan yang bisa kita lihat di One Piece episode 563. Kemampuan Robin dengan buah iblisnya ini memang sangat hebat kan? Dengan Hana Hananomi-nya itu, ia bisa membuat 1000 klon anggota tubuhnya dalam formasi terpisah maupun dalam keadaan menyatu. Contohnya seperti tangan atau kaki yang dalam bentuk raksasa. Namun sekalipun kekuatannya hebat, ternyata kemampuan buah iblis Robin ini juga mempunyai kelemahan loh. Yaitu saat klon anggota tubuhnya diserang, ia juga ikut merasakan sakit. Hal ini bisa disederhanakan yaitu bagian tubuh asli Robin akan merasakan dampak jika klon anggota tubuhnya diserang. Contohnya seperti yang ditunjukkan oleh Sugar saat menyentuh klon tangan Robin. Robin pun berubah menjadi mainan akibat kemampuan buah iblis Hobi-Hobi Nomi milik Sugar. Dan sekalipun Robin memiliki kelemahan dengan buah iblis Hana Hananomi-nya, namun ternyata ada fakta menarik lainnya nih bosku. Dalam sebuah wawancara kepada Oda yang dipublish majalah ternama Jepang yaitu Tokyo Times, Eiichiro Oda ditanyai loh, jika ia disuruh memilih kekuatan siapa yang dia inginkan di dalam dunia One Piece, Oda pun mengatakan kalau ia ingin sekali memiliki kemampuan Robin ini. Nah, seperti yang Mimin udah bilang tadi, Robin dengan kemampuan buah Hana Hananomi-nya bisa membuat kloningan anggota tubuhnya dalam jumlah yang banyak. Maka dari itulah, Oda menginginkan kemampuan ini agar ia bisa menggambar lebih banyak gambar dalam waktu singkat agar pekerjaannya bisa lebih ringan. Memang sih di dunia nyata, kemampuan Robin ini benar-benar menarik dan sangat useful untuk dimiliki. Bayangkan aja bos, kalau Oda memiliki 100 tangan yang digunakan untuk menggambar. Wah, pastinya One Piece cepet tuh kelarnya. Number 6. Jika karakter dari seluruh kru topi jerami berasal dari negara-negara di dunia nyata, coba tebak bosku dari mana Robin berasal? Ya, menurut Eiichiro Oda, Robin berasal dari negara Rusia jika dia berasal dari dunia nyata. Tapi sekalipun Oda menggambarkan Robin sebagai wanita Rusia, namun ada yang aneh nih. Kalau kita lihat jurus-jurus yang dikeluarkan Robin seperti Chien Fleur, Tres Fleur,
Seize Fleur, dan Fleur-Fleur lainnya. Ternyata jurus-jurus itu semua adalah bahasa Prancis loh bosku. Kok bisa gitu ya? Pusing Mimin jadinya. Number 7. Walaupun Robin itu cantik dan sekseh, namun ternyata Robin memiliki sisi yang agak mengerikan loh bosku. Doi ternyata punya selera humor yang buruk dan terkadang mengerikan. Contoh kecilnya aja nih, di One Piece 130, saat awal-awal Robin bergabung sebagai nakama topi jerami, Usopp iseng tuh bertanya ke Robin apa keahlian Robin. Dan Robin pun menjawab bahwa keahliannya adalah membunuh. Wih, ngeri nggak tuh? Lalu di One Piece episode 324, ketika kru memutuskan nama Thousand Sunny untuk kapal baru mereka, Robin pun sempat sebelumnya menyarankan untuk nama kapal mereka diberi nama Sang Kegelapan. Dan juga di One Piece episode 754, saat Usopp melihat Wanda memakai pakaiannya Nami, terlihat Usopp sangat takut ada kenapa-napa dengan Nami dan yang lainnya. Dan lucunya, di saat seperti itu, Robin malah mengatakan hal yang menakutkan, di mana ia berprasangka kalau orang-orang Ming itu adalah suku pemakan manusia, aka kanibal. Dan Usopp pun seketika langsung auto takut tuh. Nah, dari contoh kecil itu kelihatan banget kan kalau Robin itu punya selera humor yang buruk dan sering membuat takut dengan perkataannya. Number 8. Seiyu, atau yang biasa kita sebut pengisi suara, merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam dunia anime. Kita udah tahu kan betapa ikonik dan khasnya karakter One Piece yang tentu tak lepas dari peran si pengisi suaranya. Bayangkan aja nih jika salah satu pengisi suara dari karakter favorit kalian meninggal. Pasti rasanya nggak enak kan? Coba deh kalau Mayumi Tanaka, sang pengisi suara Luffy meninggal. Wah, pastinya agak aneh kan kalau melihat suara Luffy berganti. Namun anehnya nih, ternyata pengisi suara Robin sudah 2 kali berganti loh bosku. Kalian pasti nggak sadar kan tentang fakta yang satu ini? Ya, berdasarkan info valid yang Mimin dapat dari situs One Piece Wiki, kita bisa melihat saat kemunculan pertama Robin di anime One Piece episode 67 hingga episode 298, pengisi suara Robin adalah Yuriko Yamaguchi. Lalu kemudian pengisi suara Robin itu diganti pada episode 299 hingga 319 oleh pengisi suara yang bernama Yuko Kobayashi. Lalu setelah episode 320 sampai saat ini, pengisi suara Robin dikembalikan lagi kepada pengisi suara pertamanya, yaitu Yuriko Yamaguchi. Aneh kan? Pasti kalian pada banyak yang belum tahu tuh. Number 9. Well, untuk fakta yang satu ini, kalian pasti udah banyak yang tahu kalau Nico Robin mempunyai banyak nama panggilan dan gelar. Ya, saat dia masih aktif sebagai wakil Baroque Works, dia disebut dengan nama Miss All Sunday. Lalu saat arc Dressrosa, dia disebut secara tidak resmi oleh suku Tontata dengan nama Robilando. Dan saat ini di Wano, dia memainkan peran geishanya sebagai mata-mata dengan nama panggilan Orobi. Namun, jauh sebelum itu, sejak kecil Robin sudah mendapatkan gelar dari pemerintah dunia sebagai anak iblis. Dan itu sudah pasti akal-akalan dari pemerintah dunia aja. Ya iya dong, pemerintah dunia pasti takut jika sejarah Void Century terungkap. That's why mereka membantai habis seluruh arkeolog di Pulau Ohara. Dan saat pemerintah dunia mengetahui ternyata masih ada seorang arkeolog kecil yang selamat saat insiden Ohara, which is Robin, nah, disitulah pemerintah dunia memainkan propaganda liciknya kepada seluruh dunia dengan memberikan sebutan atau gelar anak iblis kepadanya. Namun berbeda dengan pemerintah dunia, pasukan revolusioner malah memandang Nico Robin sebagai harapan baru. Bahkan pasukan revolusioner menyebut Robin dengan gelar Cahaya Revolusi. Kita bisa melihatnya di One Piece episode 510, yaitu saat salah satu anggota pasukan revolusioner, Bunny Joe, menyebut Robin telah menjadi cahaya revolusi bagi pergerakan pasukan revolusioner. Dan bahkan, Dragon sendiri mengatakan adalah suatu keharusan bagi pasukan revolusioner untuk menjaga keselamatan Nico Robin. Ini sih masuk akal ya kenapa Robin disebut dengan gelar cahaya revolusi. Mengingatkan pasukan revolusioner itu anti banget ya sama pemerintah dunia dan berniat untuk menggulingkan pemerintah dunia. Nah, dengan kemampuan dan kecerdasan Robin dalam mempelajari sejarah dunia melalui poneglyph,
Maka tak heran kalau pasukan revolusioner menganggap Robin sebagai salah satu orang yang dapat membongkar kebusukan pemerintah dunia. That's why dia diberi gelar Kakume no Tomoshibi atau cahaya revolusi. Number 10. Tak sedikit anggota topi jerami yang sudah menderita sejak kecil. Sanji diperlakukan sebagai kambing hitam dalam keluarganya sampai dikurung dan dianggap mati. Zoro yang kehilangan sahabat sekaligus rivalnya, dan Nami yang harus mencicipi hidup sebagai pengikut Arlong yang membunuh sosok ibunya. Namun, masa lalu Robin tetap terasa sebagai salah satu yang paling kelam. Robin bahkan telah menjadi buronan pemerintah sejak usia 8 tahun karena keahliannya membaca poneglyph. Dengan kemampuan ini, pemerintah menghargai kepala Robin 79 juta berry. Kita udah tahu, Robin yang lahir di Pulau Ohara di West Blue berasal dari keluarga arkeolog. Ibunya, Nico Olivia, adalah seorang arkeolog yang kemudian pergi mengarungi lautan untuk menyelidiki tentang sejarah dunia yang sebenarnya dan meninggalkan Robin yang baru berusia 2 tahun saat itu. Robin kemudian tinggal bersama paman dan bibinya. Selama diasuh paman dan bibinya, Robin mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan. Ia selalu dimarahi bibinya dan sering disuruh melakukan pekerjaan rumah secara paksa. Selain itu, ia juga tidak memiliki teman seusianya karena kekuatan buah iblis miliknya sering membuat takut anak-anak lain, sehingga ia sering diejek dengan panggilan monster. Satu-satunya tempat yang mau menerima Robin saat itu yaitu perpustakaan di area di mana pohon pengetahuan berada, tempat Profesor Clover dan para arkeolog lainnya mengadakan penelitian. Di tempat itulah Robin kemudian mempelajari sejarah dan berusaha menjadi seorang arkeolog. Saat umur 8 tahun, Nico Robin mendapatkan nilai sempurna dalam ujian arkeologinya dan secara resmi menyandang predikat sarjana arkeologi. Dan saat itu pula, Robin lalu mengutarakan niatan hatinya untuk memecahkan misteri yang terjadi pada masa Void Century yang tertulis di poneglyph, seperti yang dilakukan Profesor Clover dan yang lainnya. Mengetahui hal tersebut, Profesor Clover lantas langsung memarahi Robin dan mengatakan akan melarang Robin masuk ke perpustakaan karena hal tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan besar bagi pemerintah dunia dan tentu sangat berbahaya jika diketahui halayak ramai. Lalu karena sedih akibat perkataan Profesor Clover itu, Robin lantas berlari sambil menangis ke arah pantai. Di sana, ia lalu bertemu seorang raksasa yang bernama Jaguar di Saulo yang terdampar di pantai. Setelah membantu Saul, mereka kemudian berteman akrab yang menunjukkan kepada kita hingga sampai saat ini Robin sudah berteman dengan 3 orang yang bermarga D, yaitu Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, dan Jaguar di Saul itu sendiri. Nah, saat Robin berteman akrab dengan Saul, Robin selalu mengunjungi Saul sementara Saul berusaha membangun sebuah rakit untuk meneruskan perjalanannya. Namun setelah Saul mengetahui bahwa Nico Robin adalah putri dari Nico Olivia dari Ohara, ia lalu memberitahu Robin kalau kapal perang akan segera datang untuk menyerang Pulau Ohara karena pemerintah telah mencurigai kegiatan para arkeolog yang mempelajari rahasia tentang poneglyph. Saul juga memberitahu kepada Robin kalau ibunya kemungkinan besar telah kembali. Mengetahui hal tersebut, Robin lantas segera berlari menuju perpustakaan di pohon pengetahuan untuk menemui sang ibunda. Sayangnya di tengah perjalanannya, ia tidak menyadari kalau ia sudah berpapasan dengan ibunya. Robin pun kemudian menanyakan keberadaan ibunya kepada Profesor Clover. Namun ternyata sebelum itu, Nico Olivia telah meminta Profesor Clover untuk berjanji agar tidak memberitahu kedatangannya kepada Robin dan menyuruh Robin untuk segera cepat mengungsi, serta ia juga mengingatkan Robin agar menyembunyikan status arkeolognya agar tidak ditangkap pemerintah dunia. Namun bandelnya, Robin malah menolak untuk pergi. Sementara itu, Agent CP9 yang dikomandoi oleh Spandin telah sampai di Pulau Ohara dan langsung bergerak menuju pohon pengetahuan untuk mencari keberadaan poneglyph. Para agent CP9 yang lain memperingatkan agar semua penduduk kecuali para arkeolog untuk segera menaiki kapal untuk evakuasi. Spandin lalu tiba di lokasi di mana semua arkeolog Ohara dikumpulkan sambil membawa Nico Olivia yang sudah mereka lumpuhkan sebelumnya. Dan tak lama setelah menemukan fakta keberadaan tentang penelitian mengenai poneglyph, Spandin pun langsung menekan Denden Musi Emas sebagai tanda pemanggilan serangan Buster Call. Lalu setelah itu, Spandin beserta Agent CP9 bergegas kembali ke kapal untuk berlindung dari serangan Buster Call.
Sementara Olivia dan Robin serta seluruh arkeolog O'Hara ditinggal di pulau itu untuk dibantai dan dilenyapkan oleh serangan Buster Cole. Namun, Yang Maha Kuasa sepertinya masih menginginkan Robin untuk hidup ketika Saul tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan mereka. Olivia pun meminta Saul untuk menyelamatkan Robin, sedangkan ia sendiri tetap tinggal untuk membantu para arkeolog yang lain. Saul pun mengikuti keinginan Olivia dan ia membawa Robin dan berhasil sampai di pantai. Namun naasnya, di saat Saul ingin menyelamatkan Robin dari pulau itu, tiba-tiba ia dihadang oleh wakil Admiral Aokiji. Karena merasa kalah telak dengan kekuatan Aokiji, Saul pun berusaha melarikan diri sambil membawa Robin, namun langkahnya terhenti oleh kekuatan es Aokiji. Sebelum badannya benar-benar terbungkus es, Saul meminta Robin untuk terus menyelamatkan diri hingga ke lautan. Saul pun beku oleh kekuatan es Aokiji, dan Robin pun berlari sekencang-kencangnya meninggalkan Saul. Dan saat Robin tiba di tempat perahu berada, Aokiji ternyata sudah menunggunya di sana. Beruntungnya Robin, Aokiji kemudian membiarkan Robin pergi karena penasaran mengapa Saul sampai mempertaruhkan nyawanya untuk Robin. Dan bahkan, Aokiji memandu Nico Robin dengan jalur es yang ia buat agar perahu Nico Robin kecil selamat sampai ke tujuan pelariannya. Robin lalu pergi menggunakan perahu yang dipandu jalur es buatan Aokiji, meninggalkan O'Hara yang terbakar habis sebagai satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa tidak beradab Buster Cole itu. Dan setelah berhari-hari di tengah pelariannya, Nico Robin mungil nan malang ini pun kemudian ditemukan oleh sebuah kapal di sekitar arah timur laut O'Hara. Pihak pemerintah yang mengetahui hal tersebut berupaya untuk menangkapnya. Mereka lalu menyebarkan kebohongan kepada publik dengan mengatakan kalau para arkeolog O'Hara telah mencoba untuk menghancurkan dunia. Mereka juga memberikan bounty sebesar 79 juta berry kepada Nico Robin saat usianya baru 8 tahun dengan tuduhan kejahatan palsu yang dibuat-buat pemerintah dunia kalau Robin telah menenggelamkan 6 buah kapal perang. Fitnah ini pun langsung menyebar ke seluruh dunia sehingga menciptakan mitos Nico Robin sebagai anak iblis dari O'Hara yang keberadaannya di dunia dianggap sebagai dosa. Dengan status tersebut, Nico Robin harus hidup dalam pelarian menghindari kejaran pihak pemerintah dunia dan orang-orang yang ingin menangkapnya. Karena hal tersebut, Robin pun memilih untuk menjadi bajak laut untuk yang pertama kali saat umurnya masih 8 tahun. Sang kapten bajak laut itu membiarkan Robin bergabung meski telah mengetahui identitas aslinya. Kemudian kapal perang angkatan laut datang menyerang mereka, dan sang kapten yang terluka tampak marah-marah menyalahkan kehadiran Robin. Mereka lalu berniat untuk menyerahkan Robin kepada marinir, namun ternyata Robin telah lebih dahulu melarikan diri ke sebuah kota. Dan dalam pelariannya yang lain, Robin pernah menemukan dan membaca poneglyph secara langsung. Dan hal itulah yang membuat semangat hidupnya tumbuh lagi. Dan saat usia 16 tahun, Robin bergabung dengan sebuah organisasi, namun ia mengkhianati organisasi tersebut. Lalu saat usia 23 tahun, Robin pun memulai petualangan barunya dengan memasuki Grand Line dari West Blue. Dan saat berumur 24 tahun, Crocodile menawarinya bergabung dengan Baroque Works karena mendengar kalau Robin dapat membaca poneglyph. Sebagai gantinya, Crocodile memberinya tempat tinggal dan perlindungan. Robin pun kemudian menjadi wakil presiden Baroque Works dengan nama samaran Miss All Sunday dan tinggal di Rainbase Alabasta. Hingga akhirnya 4 tahun kemudian sang calon raja bajak laut kita datang untuk menyelamatkan kerajaan Alabasta serta sekalian menyelamatkan Nico Robin dari cengkeraman Crocodile. Hingga akhirnya ia menjadi nakama dari bajak laut kesayangan kita itu. Satu hal penting yang Mimin record dari kisah masa lalu Robin ini adalah ketika Jaguar D. Saul mengatakan, betul yang Saul katakan, bahwa tak seorang pun di dunia ini yang ditakdirkan hidup sendiri. Dan Robin kini menemukan keluarga barunya, para nakama yang siap melindunginya hingga titik darah penghabisan. Well, demikianlah bosku 10 fakta tentang Nico Robin. Jangan malu-malu berikan kritik dan saranmu di kolom komentar ya bosku. Ciao!